Selamat malam Pak Junri, selamat malam rekan-rekan yang kami hormati dan kami kasihi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Junri untuk mata kuliah leadership pada semester ini. Kami sangat berterima kasih sekali atas segala lecture dan juga materi dan tugas yang Bapak telah berikan kepada kami di semester ini. Kami telah banyak sekali lebih mempelajari dan lebih mendalami hal-hal terkait dengan leadership yang pastinya sangat bermanfaat bagi kehidupan karir kami ataupun kehidupan pribadi kami gitu. Hanya satu hal yang disayangkan, yakni seandainya bisa, memang kami lebih prefer bisa mendapatkan lecture langsung ya, lebih banyak dari Pak Junri. Tapi memang keadaan kelasnya ini sangat banyak sekali dan dari berbagai macam jurusan, memang mau tidak mau kita hanya bisa bertemu sekitar 2 kali, 3 kali gitu dalam semester ini, tapi tidak apa-apa. Pak Junri, saya bersama dengan teman-teman kelompok kami, ada Ervina dan juga ada Fernan. Kami mohon izin, selain mensubmit paper dan PPT tugas UAS kami terkait dengan bisnis plan kami, melalui video ini kami juga ingin menampilkan video terkait dengan bisnis plan tersebut dan kaitannya dengan hal-hal yang kami telah pelajari dalam mata kuliah leadership ini. Lain hal dengan hanya mempresentasikan saja, kami ingin sekalian memberikan semacam simulasi apabila Bapak berkenan. Simulasi di mana saya dan Ervina akan berperan sebagai investor dan Fernan akan berperan sebagai pengusaha yang ingin memberikan kepada kami pitching dari usaha, wacana usaha yang ingin beliau dapatkan suntikan modal dari kami berdua gitu. Tanpa memperpanjang lagi, berikut adalah video yang ingin kami tampilkan. Terima kasih. Selamat malam Mas Fernan, gimana kabarnya Mas? Selamat malam Kak Petri, kabar baik. Lagi di mana posisi Mas? Sekarang sedang di Jakarta Pak. Wah, lagi di Jakarta ya. Wah, saya dengar di Jakarta hujannya deras banget ya. Saya kebetulan lagi di luar kota nih, saya di Bali sih. Bali juga hujannya luar biasa nih. Oh iya, Jakarta hujan terus nih sekarang. Dan terus ya, semua aman ya Mas Fernan ya dan keluarga ya. Ya, puji Tuhan aman. Mantap. Mas Fernan, terima kasih banyak nih. Kita kalau tidak salah sekitar seminggu lalu ya sudah sempat Zoom call gitu. Selain kita catch up gitu terkait dengan partnership kita yang sudah berjalan. Saya senang banget karena Mas Fernan sempat cerita ada wacana baru ya. Ini di sektor yang sebelumnya kita belum pernah nih, F&B gitu. Nah, Mas Fernan, memang sesuai dengan bahasan kita waktu itu, saya ingin mengajak Mas Fernan untuk bahas lebih detail nih, bagi mau mendengarkan presentasi dari Mas Fernan. Nah, kebetulan hari ini ada kolega saya, Mbak Vina, dia juga salah satu inilah experience banget lah, lebih ke arah F&B-nya malah dibandingkan dengan saya gitu. Mungkin sebelum Mas Fernan bisa presentasi, kalau boleh Mbak Vina perkenalkan diri dulu ya Mbak. Ya, betul Mas Fernan. Kenalin ya, Vina saya Mas. Biasanya sih dipanggilnya Ervina. Apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Ya Mas. Salam kenal ya Mas. Semoga saya bisa dengan baik saya melihat bisnis Bapak Fernan. Mbak Vina nih dan Mas Fernan, udahlah nggak usah kaku-kaku lah. Kita semua teman kok seusia gitu. Kayak ini aja nggak enak lah kalau kaku-kaku. Udah santai aja. Nanti Mbak Vina masih di Surabaya ya. Nanti kalau misalkan setelah udah tahun baru, kita ngumpul-ngumpul ya sama Mas Fernan. Mas Fernan boleh ya? Boleh ya, boleh banget. Kita diajak ke restoran itu tuh Mas, yang enak banget tuh restoran langganannya Mas Fernan ya. Oke. Siap, Mas Fernan. Ini kita persilakan Mas, boleh dijelaskan lebih detail tentang usahanya, kalau nggak salah nama Keiban ya? Keiban, betul. Ya, siap.
Silakan Mas. Saya share dulu ya, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, siap. Udah masuk teman-teman? Jadi kalau buka. Iya. Ya, jadi bisnis kita yang sekarang kita sedang kembangkan adalah namanya Keban, ya. Jadi Korea Ban. Kita punya customer segment itu fast food dan Korean taste ya. Jadi banyak orang kan melihat bahwa fast food ini menjadi makanan yang sangat favorit sekali sekarang karena kemasan dan bentuk yang sangat menarik dan rasanya pun nggak kalah dengan makanan rumahan biasa. Nah, tapi yang kita gunakan saat ini itu adalah gaya Korea ya, karena Korea ini lagi booming di mana-mana. Makanya kita pakai Korean taste ya. Jadi burger rasa Korea di Indonesia mungkin baru pertama kali nih, belum ada burger dengan cita rasa Korea. Nah, ini salah satu produk kita ya. Kalau kita lihat dari ini, biasa kan kalau burger itu kan pakai beef ya, beef di toast gitu. Nah, kalau kita sekarang pakai sliced beef ya, yang dimasak dengan kimchi juga dan dengan onion di atasnya gitu. Jadi ada crunchy-nya, ada manisnya, asinnya dan pedasnya gitu. Jadi anak-anak muda pasti suka ya, ditambah mayones juga. Nah, berikutnya Kiban itu diartikan sebagai Korean Ban yang dikonsep dari simplicity, authentic, fleksibel yang diartikan pada Desember 2020 ya. Jadi ini ada teman kita yang mendevelop ya nama Kiban ini. Kiban ini sendiri ingin melakukan inovasi baru yaitu menggabungkan Korean fusion dengan Western fusion. Jadi kalau kita lihat makanan-makanan Korea di Korea sana sudah berubah ya, yang tradisional menjadi fusion. Fusion itu gabungan dari makanan-makanan kekinian lah, lebih modern. Nah, Keban selalu menyajikan makanan terbaik dengan kualitas terbaik dan Keban selalu memantau setiap pergerakan yang terjadi dengan tujuan meminimalisir terjadi kesalahan. Jadi poinnya adalah memberikan kualitas yang terbaik. Ini penting sekali ya buat kita semua. Bukan hanya sekedar mencari uang, tapi kita harus memberikan produk atau jasa yang terbaik buat banyak orang. Nah, saat ini sudah buka di beberapa tempat, Kelapa Gading, Gading Serpong dan Moy juga sudah buka, baru buka. Nah, ini dalam menu-menu kita. Nah, kita harganya sangat murah ya dibandingkan dengan burger-burger yang ada saat ini. Maksimal harga yang kita jual adalah Rp35.000. Nah, juga jadi kalau start harga dari 15.000 sampai dengan 35.000. Jadi ini size dish-nya orang bisa pilih apa yang disukai dan digemari. Nah, ini adalah konsep open kitchen ya. Jadi cara kita memasak bisa dilihat langsung oleh customer dan bisa memilih. Jadi higienis dan kualitasnya sangat terjamin ya. Jadi desain yang kita gunakan juga menggunakan beberapa warna, tapi dominannya adalah warna orange karena orange itu memberikan semangat. Ya. Nah, berikutnya projection counternya. Jadi kalau kita hitung ini bisa ya dengan investasi sekitar kurang lebih sekitar 75 juta itu ya bisa break even point kalau penjualannya bagus bisa 3,5 bulan lah ya. Oke, ini kalau projectionnya makan di tempat. Jadi ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe counter, yang kedua adalah tipe dine in. Jadi kalau dine in itu bisa makan di tempat. Nah, investasinya kurang lebih 175 juta ya untuk renovasi dan lain-lain. Oke, nah mungkin itu saja dulu Kak Patrick ya, Kak Ervina, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol santai ada mungkin mau bincang-bincang ya. Silakan. Mantap banget Mas Fernan. By the way, saya lihatnya tuh jadi lapar Mas. Itu mungkin nunjukin benar-benar ini ya, berhasil gitu ya. Saya sendiri sih jadi ini juga sih Mas. Flashback dulu jalan-jalan ke Myeongdong, ada tulisan menu-menunya tuh ya. Betul. Mas. Nah, Mas, kalau boleh nih nanya, Mas Fernan, kita kan biasa kemarin partnership di entertainment, ada juga di otomotif gitu kan ya. Kenapa Mas tiba-tiba Mas pengen ajaknya ke F&B nih gitu? Ini kan suatu hal yang sangat baru gitu ya bagi kita. Kalau boleh Mas sharing sedikit. Dan Mas, apa nggak khawatir nih mulai di industri yang baru gitu Mas? Ya, jadi saat ini sejak pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2020
2020 sampai dengan 2021 kebiasaan orang itu berubah ya. Dulu yang biasanya mereka lebih banyak beraktivitas di luar, makan-makan di luar. Nah sekarang mereka lebih banyak memesan makanan lewat online gitu. Jadi ke depan itu di masa pandemi ini, post pandemi mungkin bisnis yang akan berkembang adalah bisnis kuliner, bisnis makanan yang bisa dipesan hanya dengan sentuhan jari lah ya. Kalau dulu kita harus telepon dulu, harus minta kasih data dan lain-lain. Kalau sekarang hanya dengan klik udah langsung kita bisa pesan makanan. Jadi kenapa bisnis makanan? Karena bisnis makanan adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang, dan dengan masa-masa ini orang lebih senang tidak makan lagi di tempat nih. Mereka hanya makan dan langsung pulang gitu. Jadi di kantor atau rumah mereka cari kepraktisan. Jadi bisnis makanan akan sangat berkembang baik sekali. Gitu Kak Patrick. Oh, emang iya sih ya Mas ya. Emang setiap hari kita perlu makan gitu ya. Apalagi Betul. Sekarang udah banyak pilihannya. Dan tadi kalau saya tidak salah tangkap berarti lebih memanfaatkan teknologi itu ya Mas ya. Jadi tidak makan di tempat, tapi kita pesan gitu ya. Oh mantap nih Mas, jadi nggak usah terlalu interaksi gitu ya sesama orang. Takutnya kan pandemi masih berjalan nih ya. Betul. Oh, oke, menarik. Mungkin Mbak Vina, silahkan kalau ada yang mau ditanya juga. Ya Mas, nanti tadi mau nanya, itu kalau burgernya gitu, itu kira-kira nih yang best seller yang mana ya? Kalau misalnya nanti ini bakal menjadi booming gitu kan? Iya, yang mungkin yang booming itu gochujang itu yang dagingnya tuh dia bukan lagi daging bentuknya kayak patty, tapi memang slice ya, dimasak dengan bumbu-bumbu Korea, kimchi dan lain-lain. Itu menu favoritnya ke depannya akan jadi andalan si Keban. Begitu kan. Oh, I see. Oh, menarik juga Mas. Mas, aku mau nanya Mas, itu harganya bersahabat banget Mas. Tapi kayaknya kalau zaman now ya Mas ya, apa nggak terlalu bersahabat Mas? Kira-kira kenapa ya Mas untuk itu? Kita kan bagaimanapun juga nyari profit ya Mas. Kenapa Mas menuliskan proposnya harganya yang sangat merakyat gitu? Maksudnya harganya merakyat tuh lebih murah atau lebih mahal nih? Oh, lebih murah, lebih bersahabat. Iya. Lebih murah karena memang kita melihat bahwa orang saat ini kan mulai membatasi pengeluaran. Nah, saya survei dan rata-rata makan siang orang itu habisnya sekitar 35.000 sampai dengan 50.000 per hari. Ya, jadi kurang lebih ya kita mengikuti hal yang sama gitu. Seperti di Singapura kalau kita makan di food court itu kan $5 sampai dengan $7 ya. Jadi ya kita ambil di bawah dari $5 lah. Oh itu menarik juga, berarti Mas Fernan pandangan ke depannya jauh di luar profit itu sudah ini ya Mas ya, menarik banget Mas, karena zaman sekarang kan banyak orang yang ingin ya yang penting bisa mendapatkan profit sebanyak mungkin gitu. Ini angle yang baru sih gitu Mas. Mas kalau boleh sharing juga kayak pandangan Mas gitu. Ini kan lagi pandemi ini kan cukup banyak yang ya unfortunately kehilangan pekerjaan gitu Mas. Ini kan untuk membuat usaha ini walaupun kita online kan kita harus cari banyak tenaga kerja juga ya, untuk masaknya, untuk adminnya, lain-lain kayak gitu. Mas kira-kira Mas mendapatkannya seperti apa dan gimana sih Mas supaya nanti ke depannya mereka tetap semangat? Saya ingin melihat sih personality Mas gitu dalam kondisi yang berat seperti ini. Apa sih Mas, kalau Mas Fernan ingin menunjukkan ke kita, atau kalau kita nanya deh ke timnya Mas Fernan gitu, Mas Fernan itu pemimpin yang seperti apa sih? Kenapa sih kamu yakin mau kerja sama Mas Fernan? Ini saya mau nanya ini karena kita kan sebagai investor mau lihat seberapa lamakah bisnis ini bisa berjalan, dan salah satu aspek yang perlunya itu adalah leadership-nya gitu Mas, dan teamwork-nya. Mungkin kalau boleh sharing Mas ya, tentang ini. Baik Kak Patrick. Jadi sebenarnya
dasar dari visi Keban ini buat adalah memang menciptakan banyak entrepreneur ya. Jadi karena kalau kita melihat saat ini kan banyak sekali orang-orang diberhentikan dari pekerjaan karena pandemi ya, setelah pandemi ini. Jadi kita membuka kesempatan buat orang-orang untuk membuka usahanya sendiri hanya dengan modal 75 juta sampai dengan 175 juta. Itu sudah bisa buka bisnis ini gitu. Nah, kita juga mengarahkan orang-orang yang bekerja dengan kita, mereka kedepannya bisa punya outlet. Jadi kita membuat konsep franchise dan kolaborasi ya. Jadi mereka bisa investasi di tempat-tempat yang kira-kira mereka bisa buka gitu. Jadi dengan ini saya percaya bahwa ketika kita melahirkan entrepreneur, maka entrepreneur yang lain juga akan sendirinya akan terlahirkan gitu. Jadi visi kita adalah melahirkan entrepreneur gitu. Begitu Kak. Wah, itu mantap banget Mas. Terus kalau ke timnya gitu Mas, supaya benar-benar semangat gitu Mas, apalagi di awal-awal bikin usaha kan ya banyak ada ketidakpastian gitu ya Mas ya. Jadi tim dari baik manajemen sampai yang benar-benar pekerja front line-nya gitu, gimana sih Mas? Mas sebagai leader itu apa sih yang Mas tekankan ke mereka? Kalau saya selalu menekankan ala et labora ya, berdoa dan bekerja. Jadi banyak orang hanya banyak berdoa ya, minta diberkati tapi nggak pernah bekerja. Ada banyak orang bekerja tapi nggak pernah doa. Nah, kita menekankan bahwa dalam dunia bisnis itu harus seimbang antara berdoa dan bekerja gitu. Ada faktor Tuhan juga yang memang memberkati apa yang kita pekerjakan gitu. Begitu Kak. Wah, mantap. Jadi holistik ya secara keseluruhannya. Mungkin Mbak Vina, saya jadi nggak enak nih saya yang nanya-nanya terus. Silakan Mbak Vina. Ya, tadi saya sangat senang banget ya Mas Fernan. Ngelihatnya aja tadi ngiler banget ya, gambar-gambarnya ngelihatnya udah ngiler gitu. Makanannya kan lagi booming juga, Korea kan sekarang tuh kayaknya pada anak-anak mudanya gitu ya. Jadi ini sebenarnya Mas Firnan lebih ke arah menarik ke anak muda ya, karena kan anak muda sekarang tuh lebih suka ke Koreaan ya gitu. Ya, jadi kalau kita belajar bisnis, kita harus melihat bisnis yang jauh ke depan akan lebih berkembang. Nah, kalau kita melihat pasar anak muda ini akan terus berkembang, karena di segmen anak muda ini bisa masuk ke orang tua dan bisa masuk ke anak-anak yang lebih kecil ya. Jadi dengan kita menggrab pasar anak muda, maka semua segmen akan terjangkau juga gitu. Nah, dan anak muda ini memiliki expand yang sangat tinggi. Mereka berani mengeluarkan uang untuk makanan, apalagi dengan gaya-gaya Korea ya. Beli baju aja Korea, apa-apa Korea gitu. Jadi pasar yang terbesar, kalau dulu kan marketing Venus katanya, jadi perempuan semua. Kalau sekarang tren berubah bahwa anak muda itu sangat konsumtif. Jadi kenapa Indonesia bisa melewati masa-masa sulit, karena memang anak-anak mudanya banyak belanja gitu, beli baju, beli apapun, beli makanan di masa-masa pandemi seperti ini. Tetap online-nya tetap jalan, tetap kuat. Jadi kita memang membidik pasar di generasi muda, karena generasi muda adalah generasi yang panjang sekali gitu. Begitu Kak Vina. Oh, itu mantap banget Mas. Mas Fernan, ini apa ya kalau yang aku mau tanya nih, ini pengen lebih lihat Mas Fernan dalam menghadapi tantangan gitu ya. Mas, karena kan kita kalau menjalankan usaha, dan Mas benar-benar kenal saya ya dari partnership kita sebelumnya, baiknya kan harus ada ininya ya, plan B-nya ya. Kalau tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, ada cara mitigasinya gitu. Amit-amit nih Mas, misalkan Keban ini ya kurang populer, atau amit-amit pandeminya lebih ini lagi lah, lebih meningkat lagi, sehingga memang mau tidak mau ya ini apa namanya tidak berjalan dengan baik usahanya gitu. Apa sih Mas
yang rencana yang sudah dipersiapkan Mas Fernan supaya kita bisa inilah melaluinya gitu, tidak terlalu kena dampaknya. Oke. Yang pertama mungkin kita harus change dulu, berubah. Artinya ketika ada perubahan, maka kita sendiri harus berubah sebelum terjadi perubahan itu terjadi. Nah, ketika kita menganalisa atau melihat pasarnya yang memang tidak terlalu mendukung kita, maka kita harus cepat-cepat berubah dan melakukan inovasi yang baru. Dan bagaimana, apakah kita tutup atau enggak? Kalau pandangan saya, kalau kita masih jalan, artinya kita belum gagal. Tapi ketika kita memutuskan untuk berhenti, maka kita benar-benar gagal. Bisnis makanan adalah bisnis yang sangat luas. Jadi mungkin keibannya nggak jalan, tapi kita bisa kembangkan bisnis makanan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau ketika keibannya nggak jalan, ya kita akan cari bisnis makanan yang lainnya gitu. Karena makanan itu berkembang. Contoh seperti dulu orang makan ayam goreng ya. Dulu kan semua restoran Sunda itu booming di mana-mana ya. Ada Ampera, ada raja-raja Sunda dan lain-lain ya. Pokoknya semua makan yang berubah. Sekarang ayam goreng berubah menjadi ayam geprek. Ya. Semua ayam jadi ayam geprek. Nah sekarang berubah lagi dari ayam geprek jadi ayam panggang. Semua makanan, semua ayam itu dipanggang karena digantung-gantung. Jadi memang perubahan itu pasti terjadi dan bisnis makanan itu ada umurnya. Kalau saya analisa itu umurnya sekitar 3-5 tahun. 3-5 tahun kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan diubah oleh keadaan. Jadi kalau Kak Patrick tadi tanya saya apa yang harus dilakukan, ya kita harus berubah, mengantisipasi perubahan itu jadi lebih baik. Begitu Kak Patrick. Itu bagus banget Mas, berarti memang Mas Fernan tuh sudah ada plan B, plan C dan seterusnya ya. Yang penting kita selalu bisa ada antisipasi gitu. Mas, ini kan Mas kenal banget nih sama saya, kita ya inilah Mas kebetulan teman gereja juga ya Mas ya. Mas kan tahu saya itu seperti apa, dan Mbak Vina itu juga kenapa saya nyaman kerja sama dia dan saya mengajukan ke Mas Fernan juga karena itu kita setipe Mas, kita ingin melihat nih pemilik usaha yang kita akan tanamkan modalnya itu kita ini kalau orangnya itu mengedepankan faith-nya, kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Kita lihat harusnya jalannya itu benar karena itu menunjukkan apakah orang itu jujur, cara menangani masalah, cara melaluinya dan lain-lain, cara berusaha. Karena kan kita tahu di dunia usaha ini kan segala hal bisa terjadi ya Mas ya. Kalau saya pribadi sih saya udah kenal lah Mas Fernan sudah waktu, tapi kalau boleh Mas, ya Vina lebih kenal juga nih sama Mas. Kira-kira gimana Mas pandangan Mas akan menjalankan usaha ini dengan ini faith dan juga menyerahkan segalanya kepada Tuhan gitu. Silakan Mas. Ya, kalau ini udah bicara hal yang rohani ya. Kalau saya, pandangan saya mengutip dari Matius ya, di Injil itu dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan mendapatkan ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi jelas sekali pertama kita harus minta apa yang menjadi visi kita ke depan ya, maka Tuhan akan kasih jalan yang terbaik buat kita. Yang kedua memang kita harus cari jalan. Jadi nggak cuma minta tapi kita nggak cari. Nah kita harus cari. Nah ketika kita sudah menemukan, maka kita harus mengetuk. Jadi artinya memang ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu kita mengetuk maka pintu akan dibukakan bagimu katanya. Jadi jelas sekali di sini kita memang kalau mau bisnis atau mau melakukan sesuatu ya kita harus cari visi gitu ya, cari impian, cari visi dari Tuhan lah ya, dari yang di atas gitu. Nah ketika ada visi maka kita harus mulai belajar, mulai mencari tahu apa yang harus dilakukan. Nah, setelah kita mencari tahu yang harus kita lakukan, kita harus mulai mengetuk pintu itu, karena pintu itu pasti akan dibuka. Karena ketika pintu sudah dibuka tidak ada yang dapat menutupnya. Jadi saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan gitu. Tapi kalau kita tidak pernah mencari dan meminta, maka berkat itu tidak pernah kita dapatkan. Itu
pandangan saya Kak Patrick. Wah, itu mantep banget Mas. Saya adem Mas dengernya gitu. Terus saya yakin Mbak Vina juga kayaknya makin mantep ya mendengar ini. By the way, Mas Fernan, kita kan mendengar ini kan jadi ingat ya zaman-zaman kita kuliah dulu pesan-pesan dari Pak Junri gitu ya, salah satu dosen favorit kita gitu kan. Yes. Ini kalau Mas Fernan tahu, Mbak Vina senior kita, tapi dia dari jurusan komunikasi dulu gitu. Kebetulan dapat juga sama Pak Junri. Kan diajarinnya sama ya Mbak Vina ya. Yang seperti kata Pak Junri, bagaimana kalau jadi leader itu kita tidak boleh hanya fokus on career matter saja, tapi harus selalu menyertakan Tuhan gitu. Seperti kata Pak Bro Vernan tadi, ora et labora itu tidak hanya dalam kuliah atau belajar saja, tapi dalam kerja pun harus selalu menyertakan doa gitu ya. Nah, ini saya senang banget sih Mas Fernan menekankan itu kembali gitu. Saya pribadi sih Mbak Vina ya, saya yakin dan pengalaman saya pribadi dengan Mas Fernan selama ini di entertainment dan juga otomotif dan lain-lain lancar gitu, dan memang kita saling pengertian, beliau juga jujur gitu. Ini makanya saya Mbak Vina tahu saya nggak sembarangan merekomendasikan gitu entrepreneur untuk kita bisa explore dan juga memberikan modal gitu. Mungkin mengingat ini waktunya sudah hampir ini selesai juga, kita juga ada meeting lagi Mbak Vina. Kalau ada Mbak Vina ada pertanyaan terakhir gitu, saya persilahkan Mbak. Oke, tadi sih sampai saya terdiam tuh karena sangat menarik ya Pak Fernan, cuman saya Nampaknya ada gangguan koneksi. Ya, mau nanya yang terakhir sih Mas Fernan, ini kebetulan juga saya mau meeting ya, jadi saya cuma satu aja sih Mas Fernan. Kira-kira kalau misalnya Mas Fernan udah mau mencaplok ya orang anak-anak muda gitu, Mas Fernan, pertanyaan yang terakhir sih dari saya, kalau memang bisnis ini berjalan lama gitu ya, kedepannya gitu selain mungkin burger ya tadi menunya yang saya lihat gitu ya, itu mungkin ada kedepannya tuh mungkin akan menambah menu lain nggak sih Mas Fernan, supaya itu kayak ya untuk menyaingi kan bakal akan ada pembaruan gitu kan, mungkin kalau di food and beverage itu kan pasti akan ada pembaruan. Ya. Yang jelas pasti sih, karena kita lihat trennya juga sih. Kalau trennya memang lagi ngarahnya di Korea ya Korea, tapi mungkin nanti suatu hari mungkin trennya jadi Indian food gitu. Jadi ya kita juga akan ngikutin Indian food. Nanti berubah lagi balik ke Jepang ya, Japanese food nanti kita coba jalankan. Jadi kita mengikuti pasar dan yang menjadi kebutuhan pasar juga sih, gitu Kak Vina. Oke Mas Fernan, Bang Patrick, kayaknya saya juga udah paham banget ini Mas, dan dari maksud dan tujuan dari Mas Fernan nih untuk bisnisnya. Mungkin dari Bang Patrick, silakan Bang. Oke. Mas Fernan, terima kasih ya udah menjelaskan lebih detail. Seperti Mas dengar langsung nih, saya dan Vina sih sudah oke nih. Tapi Mas, biasa Mas, kita kan ada tradisi nih untuk biar formal nih agree-nya. Mungkin boleh sambil kita nyicip juga ya kebannya gitu ya. Nanti pas kita sudah ke Jakarta kita kan lebih enak, biar lebih afdol gitu Mas. Boleh dong. Siap. Oke Mas Fernan, Mbak Vina, terima kasih banyak ya. Nanti saya buatkan WhatsApp grup ya. Kita bisa kontak-kontakan dan lain-lain. Mas Fernan kabarin ya kalau mau ada titipan kita bawain apa gitu dari Bali dan dari Surabaya ya. Oh baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. God bless. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junri dan juga rekan-rekan yang kami hormati. Dengan demikian sudah kami sampaikan video tugas UAS kami. Apabila kiranya Bapak Junri dan teman-teman ada ingin bertanya, silakan dapat menghubungi melalui WhatsApp group ataupun melalui email kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Bapak dan rekan-rekan berkenan menerima tugas UAS kami. Selamat malam dan Tuhan memberkati.